Iya, kita ulang. Oke, ya, selamat pagi yang ada di Jerman dan selamat sore yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita, yaitu sesi sharing di bidang Ausbildung. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih sebenarnya Ausbildung dan kenapa Ausbildung itu bisa menjadi alternatif daripada solusi susah mencari kerja di Indonesia. Nah, maka dari itu kita di sini sudah menghadirkan nih dua narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Kaleb dan juga Kak Syakir. Mungkin Kak Kaleb dan Kak Syakir boleh menyapa dulu para peserta di sini, sedikit berkenalan begitu ya. Dimulai dari Kak Syakir dulu mungkin. Kalau boleh dibuka dulu kameranya. Oh, kalau gitu Kak Kaleb dulu deh. Ya, gimana Syakir bisa? eh udah muncul videonya nggak ya? Videonya belum muncul. Kalau bermasalah, ya enggak apa-apa. Mm-mm. Belum ya? Ya udah aku perkenalan dulu aja ya. Boleh. Jadi salam kenal semuanya. Saya Syakir di sini di Jerman, Ausbildung sebagai listrik mekaniker dari tahun 2022. Ya, itu. Ausbildungnya di Altenburg ya, jadi Oke. Kak Syakir kalau boleh tahu asalnya dari mana? aku asal dari Surabaya. Oh, oke. Itu sama tuh dengan salah Iya, di satu Surabaya. penonton kita di sini ada yang bilang dari Surabaya tadi. Iya. Sekarang mungkin boleh perkenalan sedikit Kak Kaleb. Halo teman-teman, thank you udah pada datang. Nama aku Kaleb, aku dari Batam tadi. Umur aku masih 22 tahun, tahun ini 23. Sekarang aku lagi Ausbildung juga dan aku udah 3 tahun di sini di Jerman, 2 tahun di Hamburg. Jadi aku udah 2 tahun, makanya aku bisa kenal sama Mas Ajis, kayak gitu. Itu Oke. sih nanti aku kenalan lagi di waktu aku present sih. Oke, siap Kak Kaleb. Terima kasih banyak ya. Oke, Kak Syakir udah muncul nih gambarnya. Sedang berada di luar angkasa ya. Mantap. Iya, benar. Lagi perjalanan ke bulan, Mas. Hmm. Jadi teman-teman, sedikit reminder, nanti acara ini akan diupload ke website kami karena acara ini kami rekam. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oke, em, sedikit oke, tanpa basa-basi, mungkin kita bisa saja langsung masuk ke materi utama ya, Kak Syakir ya. Gimana, udah siap belum? Ya, Siap, oke. terus ya Kalau Bang. saya share screen ya. Gimana, udah kelihatan belum layarnya sekarang? Sudah. Ya. Sudah, oke. Silakan, Nah, Kak Syakir. jadi di sini aku mau presentasikan ya, mau kasih tahu kan ke teman-teman ya udah hmm, mau presentasikan gitu loh soal Ausbildung itu apa sih? Gitu. Mungkin bisa di next Bang Agus. Nah, Ausbildung itu merupakan sebuah pelatihan ya, pelatihan untuk menuju ke kerja yang full time gitu. Jadi di Jerman ini ada sebuah pelatihan yang dia menggabungkan juga teoritis sama prakteknya dan biasanya berlangsung selama 2 tahun atau sampai 3,5 tahun tergantung dari Ausbildung itu, jurusan dari Ausbildung itu. Next, nah, ada beberapa tipe Ausbildung, salah satunya yang paling umum itu dualis Ausbildung. Di sini paling umum yaitu ada teorinya pastinya dan juga ada prakteknya. Untuk teori
di atau sekolah itu di penjual house building ini itu ada kayak di penjual apa yang penjual di supermarket gitu kan. Kayak gitu. Next one. Eh, terus selanjutnya Kulise Ausbildung. Jadi ini Ausbildung yang tipenya fokus ke sekolah. Biasanya ada di bidang perawatan, terus fisioterapi, sama pendidikan anak usia dini. Tapi biasanya di Ausbildung ini itu tidak digaji, malah kita harus membayar untuk sekolahnya itu. Ini jarang sih kalau anak Indo yang eh, apply di Ausbildung tipe ini. Oke, boleh di next one. Nah, manfaat Ausbildung itu apa aja sih? Jadi pertama ada pelatihan berbasis industri, terus sertifikasi resmi yang diakui di Jerman. Ini ketika kita lulus dari Ausbildung, penghasilan bulanan tentunya yang didapat dari kita bekerja di perusahaan masing-masing, hotel perusahaan, terus juga peluang kerja di Jerman setelah lulus Ausbildung, dan tentunya adalah pengalaman untuk di Jerman. Ini mungkin poin-poin yang bisa aku rangkum ya untuk manfaat Ausbildung yang mungkin berdasarkan teman-teman sekalian kalau apply di Ausbildung itu sendiri. Next dong. Nah, syaratan Ausbildung itu apa saja sih? Yang pertama ada pendidikan minimum itu SMA atau SMK yang kalau disetarain di Jerman itu setara sama Abschluss Abschluss atau Abschluss Abschluss. Terus juga untuk sertifikat bahasa Jerman itu minimal bisa atau B3. Kalau teknik biasanya sekarang udah harus B2. Terus juga umur ini nggak nggak tertulis ya, cuman ya rata-rata antara 18 sampai 20 tahun. Cuman kalau di atas 30 tahun mau mendaftar bisa dicoba di Indo. Terus mau daftar Ausbildung itu juga tetap bisa-bisa. Kayak saya juga kebetulan udah lulus S1 di Indonesia kerja di Jerman. Setelah jalur Ausbildung itu juga bisa-bisa aja. Dan ijazah yang dipakai itu ijazah terakhir eh, kuliah atau sekolah di Indonesia. Ini dokumen apa aja yang dibutuhkan nih untuk mendaftar Ausbildung atau visa ya ini ya. Jadi yang pertama ada pas foto biometris itu untuk visa itu sendiri, terus paspor yang berlaku, sertifikat bahasa minimal B1 atau B2. Nah ini kontrak kerja untuk bukti minimum gaji. Nah ini waktu dulu di tahun 2002 itu masih euro. Nah itu masih bisa diterima sama kedutaan Jerman dan masih bisa mendapatkan visa. Untuk sekarang udah gaji kotornya minimal 90 euro sama membuat dokumen permohonan visa yang bisa di-download ya di link kedutaan Jerman di Indonesia.
Boleh next, Bang. Nah, ini dipertanyakan gitu. Apakah perlu pengalaman kerja untuk daftar OSBIMPU? Nah, sebenarnya OSBIMPU itu sendiri adalah pelatihan untuk orang-orang belajar dari nol ya. Cuman kalau misal kita udah punya pengalaman kerja itu bakal jadi nilai positif untuk mungkin diterima lah. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, kalau di bidang teknik kayak misal Siemens atau DHL itu mungkin uh, 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 lebih baik udah punya. Tapi kalau karena Ausbildung itu banyak banget, nggak selalu di perusahaan besar, jadi misal kali teman-teman belum punya pengalaman kerja juga masih bisa mendaftar. Boleh Mas Bang? Nah, berikut merupakan ya website untuk pelamar Ausbildung ya. Ada Jubio, Ausbildung.de, terus ada Maina Ausbildung, ada Arbeits Argentur, Jubi Plus, bisa juga lewat LinkedIn, bisa ada Jubi Wealth ini itu aplikasi di handphone, atau bisa kayak di setiap website perusahaan di apa site di page karir itu biasa. Boleh next dong. Nah, untuk tips menulis Lebenslauf nih atau CV ya. Nah, itu pastinya menggunakan bahasa Jerman yang baik. Dan tentunya kalau kita udah belajar sampai B2 atau B1 itu kita pasti udah tahu lah gramatik dalam menulis Lebenslauf itu seperti apa. Itu harus dipraktekkan dengan baik itu dalam penulisan sampai seperti itu. Terus juga sesuaikan keterampilan dengan profesi yang dilamar. Nah, ini menjadi nilai positif pastinya kan dalam HR memilih kandidat atau atau SPB yang melamar. Terus contohnya isi Lebenslauf itu ada apa aja, ada data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, terapi, level bahasa Jerman, dan hobi sebagai tambahan aja lah. Boleh next. Nah, untuk proses pendaftaran nih, eh, awalnya pasti kita harus bisa lulus dulu bahasa Jerman, bahasa. Oh ya, maaf ya, putus-putus banget ya. Iya, sangat putus-putus. Mungkin boleh sedikit diulang. Udah dengar, udah. Nah, untuk proses pendaftaran ini itu pastinya awal mulanya yaitu kita harus bisa untuk bahasa Jerman sampai di level B1 atau B2. Terus selanjutnya mencari perusahaan. Kalau kita udah lulus untuk B1 atau B2 bisa lanjut ke mencari perusahaan. Itu bisa kita lihat dulu kan perusahaan apa yang kita mau, kita pilih, baru kita buat kayak open slot atau passion driver gitu. Yang dari dari apa disesuaikan lah sama jurusan yang kita pingin. Terus proses pelamaran dan biasanya ada interview atau sebelum interview ini ada biasanya tes logik.
Eh, tapi jarang sih. Kalau kalau di teknik biasanya ada, tapi kalau di kayak hotelan atau restoran biasanya nggak ada. Masuk ke interview, lalu ke pendatang penandatanganan kontrak, dan ketika kita udah mendapatkan kontrak, kita bisa mengajukan untuk visa Ausbildung yang nantinya kita pakai untuk berangkat ke Jerman. Boleh di next, Bang. Aman ya, Bang, ya suaranya? Aman. Nah, untuk apa kita perlu nih di agen untuk daftar Ausbildung? Nah, sebenarnya perlu nggak perlu itu tergantung dari kitanya ya. Tentu jika kita nggak pakai agen, kita perlu waktu lama untuk mendaftar dan perlu usaha lebih lah. Nah, kalau kita pakai agen, tentunya kita perlu membayar lebih, gitu. Jadi bisa aja ya. Kalau misal nggak mau pakai agen, kita harus bisa lebih. Tapi kalau pakai agen, Halo Kak Syakir, bisa dengar suara saya? berarti kita harus membayar dulu. Halo Bang, udah bisa masuk? Maaf, maaf. Iya, sudah bisa. Nah, jadi untuk kepentingan perlu atau tergantung dari kita masing-masing ya. Juga masih bisa untuk mendapatkan Ausbildung, karena sekarang orang Indonesia yang Ausbildung juga udah banyak, jadi kita bisa tanya-tanya ke orang Indonesia yang udah Ausbildung, dan kemungkinan kita terima di perusahaan yang sama dengan yang udah pernah Ausbildung itu bisa gitu. Kayak contohnya ada perusahaan di Turingen, Oswald, itu di bidang teknik, mulai dari metal teknik sampai ke mekatronik teknik. Itu juga banyak sekali teman-teman Indonesia di sana yang membantu untuk teman-teman Indo bisa mendaftar di sana tanpa agen. Halo. Nah, ini ada beberapa tantangan dan tips lah ya. Untuk tantangannya pasti karena bahasa yang berbeda, itu bakal mempersulit kita saat melakukan Ausbildung. Jadi tentu bahasa ini Halo Kak Syakir, boleh dibuka mic-nya? ya, tadi ada iklan sebentar, maaf. Oke, jadi bahasa ini adalah hal yang terpenting lah untuk Ausbildung. Terus kultur yang berbeda ini juga jadi tantangan sendiri untuk kita yang Ausbildung di Jerman. Beban kerja, belajar, dan tentunya ujian. Jadi kita harus bekerja, lalu belajar, dan ada ujian di setiap sekolahnya. Gitu. Diskriminasi ini ya mungkin kita harus kuat mental lah di sini, karena
diskriminasi itu pasti ada di semua tempat ya. Terus proses administrasi yang rumit itu salah satu poin yang harus harus di ini ya, ditandain bahwa kita harus datang. Kadang nggak bisa buy online, jadi lewat paper semua. Itu tergantung dari kota masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini ada tips-tips dari saya, yaitu kita harus memilih bidang outfielding sesuai yang kita minatin, biar ketika kita melakukan outfielding itu senang, bukan karena kita pengen ke Jerman aja, tapi karena emang bidang itu bidang yang kita inginkan gitu, kita ingin pelajarin dan ke Jerman, bukan hanya kita ingin kabur aja dulu atau yang lagi happening di Indonesia kayak gitu. Terus juga rajin belajar bahasa Jerman, selalu meningkatkan bahasa Jermannya, karena ini saat kepake banget untuk interaksi selama di Jerman. Dan juga jangan pernah malu bertanya ketika kesulitan apapun itu. Gitu. Jadi next one. Nah, setelah outfielding ini, kita pun bisa langsung daftar kerja atau kuliah. Nah, untuk kerja ini ya pastinya karena outfielding itu emang setelah lulus untuk kuliah, untuk lanjut ke full time ya, full time arbeit, full time worker gitu. Itu bisa, dan biasanya setelah lulus outbildung itu dikasih penawaran untuk kontrak baru di perusahaan yang sama ketika kita melakukan outbildung untuk lanjut ke full time-nya. Terus untuk ke lanjut misal S1 itu tentu bisa, dan itu biasanya harus sama-sama jurusan outbildungnya, dan tergantung universitasnya itu sendiri. Jadi harus menghubungi universitas yang kita ingin daftar. Terus nanti ada beberapa persyaratan, jika kita bisa memenuhi, tentu kita bisa lanjut kuliah di uni tersebut. Nah, ini ada dual studium ya. Dual studium ini jadi kita kuliah juga dan bekerja juga. Nah, itu bisa dicari-cari di internet untuk apa namanya informasinya lah tentang dual studium ini. Ini biasanya kita harus melamar dulu ke perusahaan yang membuka nanti dari ketika kita sudah keterima di bidang itu, universitas yang bisa dual studi ya gitu. Boleh lanjut. Boleh lanjut. Nah, cara mendapatkan visa kerja setelah lulus outbildung. Nah, untuk pengalaman pribadi nih selama outbildung, ini aku outbildung di industri mekaniker, luas ya, bukan hanya soal mekanik, tapi kita juga diajari soal pneumatik, hidrolik juga. Nah, untuk kesulitannya, nih selama pakai outbilding itu salah satunya adalah di perusahaannya, malah bukan kesulitannya sih, tapi karena perusahaannya itu tidak sesuai dengan bidang aku yang industri mekaniker, terkadang ada tugas-tugasnya itu yang
terasa berat gitu lah untuk dijalanin. Karena misal di sekolah belajarnya apa, ternyata di perusahaan kita bekerjanya agak lain. Nah, itu terkadang terjadi di Ausbildung. Ya, mungkin bisa di next one. Nah, mungkin sekian dari aku ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau bisa dilanjut ke Bang Kaleb ya. Terima Oh, kasih. oke, baik. Terima kasih banyak. Fir. Em, Sebelumnya saya mohon maaf untuk kepada teman-teman sekalian. Tentu teman-teman sekalian mengharapkan bahwa acara ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi kami menyadari bahwa kami masih memiliki banyak kesalahan. Dan teman-teman, eh, selanjutnya kita akan mendengarkan em, materi sharing session dari Kak Kaleb. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan pertanyaannya melalui kolom chat, nanti akan dijawab satu persatu. Dan sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk ketidaknyamanan dan kekurangan kami. Kepada Kak Kaleb, mungkin em, bisa membuka mic dan membuka kameranya. Udah di sini. Oh, baik. Hai. Hai. Em, oke, oke, keren nih semuanya. Rame banget ya. Rame banget ternyata udah berapa orang nih? 20-an ya? Ada ya? Iya, 22 orang totalnya yang ikut. Wow, keren. Em, aku mau dong kalian kasih reaction love atau apa gitu. Em, biar aku tahu kalau kalian tuh masih di sana. Nggak ada yang tidur kan? Nggak ada yang tidur, nggak ada yang masak kan? Yes. Nah, kayak Mas Aji tuh cakep tuh. Nah, gila, keren. Oke, gila, senang banget. Thank you. Ini aku coba share screen aja ya, langsung ya. Kalau kelihatan, tolong ada feedbacknya. Ini udah ada. Aman, Mas Ajis? Aman, kita bisa lihat sekarang. Keren. Em, awal-awal, pertama-tama, aku mau terima kasih dulu sama tim Mas Ajis, Aibse, sama PPI Hamburg yang udah mengadakan acara ini. Menurut aku ini acaranya, webinar ini sangat-sangat penting untuk teman-teman kita di Indo yang em, apa ya bilangnya, yang masih bingung nih Ausbildung itu apa, ngapain sih Ausbildung itu? Karena banyak omongan nih kayak Ausbildung itu lebih lebih rendah dari kuliah. Enggak guys, enggak guys, itu beda. Itu benar-benar nggak bisa dibandingkan, em, apa ya, satu-satu gitu loh. Jadi kalau Ausbildung ya Ausbildung, kuliah ya kuliah. Ausbildung itu nggak sama dengan kuliah. Nah, banyak agen-agen yang sering bilang kalau Ausbildung itu kuliah. No, Ausbildung itu nggak sama dengan kuliah. Nah, gue berharap semua yang di sini udah paham apa itu Ausbildung sedikit-sedikit. Nah, dengan materi yang tadi dijelasin oleh Mas Syakir, gue berharap teman-teman juga paham, teman-teman juga udah em, apa ya, walaupun sinyalnya tadi lumayan terganggu ya. Mungkin Mas Syakir ini lagi sibuk juga. Nah, jadi kayak orang yang Ausbildung juga bisa sibuk, nggak cuma kerja sama nggak cuma sekolah. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain yang yang membuat kita itu apa ya, nggak kosong kayak gitu. Jadi kayak banyak organisasi, banyak em, ngobrol sama orang lain. Nah, itu menurut aku sangat-sangat penting untuk kita lakuin di sini gitu loh. Jadi kayak nggak cuman kerja, pulang kerja, tidur, makan. Menurut aku itu sangat-sangat membuang waktu. Jadi kayak kalau kita bisa berorganisasi, kita bisa belajar, menurut aku itu lebih baik. Jadi em, tujuan kita ke Jerman juga nggak yang sekedar ke Jerman, tapi kita juga ngambil peluang banyak di sini. Karena di sini tuh peluang gede banget. Kalian bisa ngelakuin banyak hal, kalian bisa sambil kerja nanti, kalian bisa sambil apa namanya, kayak teman-teman aku ada yang ikut dance, ada yang ikut band, ada yang ikut hal-hal lain lah. Jadi kayak hal-hal yang kayak di Indo itu sulit dilakuin, di sini mudah dilakuin. Jadi em, itu dulu. Jadi kayak kalau misalnya nanti kalian at the end mau Ausbildung, menurut aku coba tujuannya di
apa ya, ditajemin lagi nih tujuannya, jangan cuma datang ke Jerman tapi punya plan 2-3 tahun mau ngapain di Jerman. Makanya kayak kalian dengan hadir, teman-teman di sini dengan hadir webinar ini, menurut aku kalian udah punya apa ya, gambaran nih nanti di sini tuh gimana, dan kalian bisa ngambil yang baiknya. Em, itu sih aku harapnya kayak gitu. Nah, dari aku sih sedikit menambahkan dari Mas Syakir ya. Jadi kayak aku juga Ausbildung. Em, aku next coba. Nah, aku itu Ausbildung. Ini kelihatan nggak Mas Ajis, kameranya? Nah, tuh. Nah, nama aku tuh Kaleb. Nama tuh Kaleb. Nama aku itu Kaleb Brave Sentosa Simbolon. Nah, aku itu asalnya dari Batam, umur 22 tahun. Em, di Indo aku lulusannya SMK, jurusan Teknik Mesin. Terus aku juga sempat kuliah di Universitas Brawijaya di Malang selama 4 tahun, no, 2 tahun 4 semester. Dan karena aku dengar ada peluang ke Jerman untuk Ausbildung, jadi aku apply untuk Ausbildung dan ternyata aku dapat kontrak dan aku meninggalkan kuliah aku di Indo, em, dan ngelanjut di Jerman. Nah, awalnya aku cerita-cerita dikit deh. Dulu itu aku sangat-sangat nyesel ya, awal-awal nyesel karena dulu itu aku jurusannya bukan jurusan teknik mesin. Dulu jurusan aku itu Hotel Fahman. Hotel Fahman itu manajemen hotel. Karena jurusannya sangat-sangat berbeda dengan yang aku inginkan, aku tuh sangat-sangat nyesel gitu loh, karena kenapa ya aku tinggalin kuliah demi ini gitu. Aku udah kuliah di universitas yang bagus, aku udah kuliah, nilai aku juga bagus, nilai aku itu 4 semester, IPK aku itu 3,9 di teknik mesin. Jadi menurut aku itu sangat-sangat sangat-sangat disayangkan aku meninggalkan teknik mesin itu di Brawijaya dengan aku pergi ke Jerman dan jurusannya hotel kayak gitu. Yang aku tuh bukan di bagian aku, bukan di bidang aku kayak gitu. Awalnya begitu. Tapi kayak tadi aku bilang, peluang di Jerman tuh banyak. Kita bisa kita bisa melakukan banyak hal gitu loh. Jadi kayak kalau di Jerman itu um, apa ya, kita diharapkan untuk mandiri, kita diusahakan supaya mandiri. Jadi kayak kita bisa mikir mana nih jalan yang cocok untuk kita lakuin, mana nih step-stepnya yang oke yang kita lakuin, dan menurut aku peluang itu gede banget, jadi bisa kita lakuin, mungkin kita lakuin kayak gitu. Nah, aku tuh sekarang jurusannya Charles Mechaniker. Charles Mechaniker itu kalau di Indoin sih sulit ya, cuman gambaran besarnya itu teknik mesin produksi. Jadi dulu karena tadi kan aku bilang aku dulu SMK-nya jurusan teknik mesin. Nah, teknik mesin itu kan dibagi lagi tuh. Ada yang kayak teknik mesin untuk motor, teknik mesin untuk roda 4, teknik mesin untuk energi, teknik mesin untuk lain-lain, banyak. Nah, aku tuh di bagian teknik mesin produksi, yang dimana apa ya, tugas aku itu ngebikin sebuah benda dari metal atau dari bahan-bahan apa ya, bahan-bahan mentah yang aku bakal olah nanti, aku bakal cut, aku bakal produksi jadi suatu benda. Kayak contohnya barang-barang keseharian yang sering kita pakai, contohnya screw gitu. Screw kita itu dibikin oleh Charles Panus Mechaniker kayak gitu. Sama apalagi nih ya, pokoknya barang-barang yang benar-benar ada bentuknya, em, part-part motor, part-part mobil, itu tuh semua dibikin oleh Charles Panus Mechaniker dengan bantuan alat mesin kayak gitu. Nah, itu yang aku lakuin sekarang di Jerman. Dan ini sesuai banget sama jurusan aku di Indo dulu waktu SMK. SMK aku jurusan teknik mesin, dan teknik mesin itu menjurus ke teknik mesin produksi. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya mesin bubut, mesin CNC, mesin freeze, itu itulah kerjaan aku gitu ya. Kayak gitu. Nah, aku ini di nama perusahaan aku itu Forum Blomfos Oil Tools GmbH. Jadi aku tuh kerja di sini, aku tuh osbelum di sini di bidang eh, sama Transformance Mechaniker gitu ya. Jadi kita itu ngebuat benda, kayak contohnya ini aku udah em, kasih gambar di sini, gambaran yang barang-barang yang kita bikin. Nah, ini itu salah satu barang yang digunakan untuk ngebor minyak di bawah tanah kayak gitu atau di bawah laut. Nah, ini itu salah satu part yang digunakan. Nah, beratnya alat ini itu bisa sampai 4, 5 ton, 10 ton kayak gitu. Jadi em,
lumayan berat sih untuk mengerjakan ini, tapi menurut aku karena aku senang ngelakuinnya, menurut aku ini tuh sangat-sangat apa ya, di kerjaan juga aku senang ngelakuinnya kayak gitu. Yang paling penting sih kita senang ngelakuinnya, mau itu jurusan teknik mesin, mau nanti itu jurusan hotel, mau itu nanti jurusan flege, itu apa ya, yang penting senang dulu ngelakuinnya, melakukan sebisa mungkin. Nah, aku berharap dari teman-teman semua jangan ada yang malas. Maksudnya kayak jangan ada yang kayak kalau misalnya jurusannya nggak sesuai, jangan ada yang bilang kayak, aduh males jurusannya nggak aku suka kayak gitu. Karena ada beberapa teman-teman aku tuh yang kayak gitu. Di Indo dia pinter banget, pinter banget. Cuman pada saat ke Jerman jurusannya nggak sesuai, dia jadi apa ya namanya, jadi turun gitu loh performanya, karena dia jurusannya salah, terus kayak dia nggak fokus untuk kayak ngelakuin kayak sebisa mungkin bagus kayak gitu. Jadi aku berharap walaupun nanti teman-teman nggak sesuai jurusan, karena itu bakal terjadi atau mungkin terjadi gitu loh bagi sebagian orang kayak gitu ya. Jadi aku berharap jangan sampai turun motivasinya, usahain semuanya dilakuin dengan maksimal kayak gitu. Itu sih, jadi kayak dari perusahaan yang aku kerja di sana, menurut aku perusahaannya juga sehat, dari personalnya juga sehat, dari tim HR-nya, dari tim produksinya, dari pokoknya semuanya sehat deh, pertemanannya sehat, walaupun banyak orang tua ya, jadi kayak kita harus hormat-hormat sedikit lah, kayak gitu. Nah, aku tuh sekolahnya di Glutek Hamburg. Jadi kayak tadi dibilang sama Mas Syakir ya. Jadi kayak di Ausbildung itu yang paling umum itu ada sekolah sama ada kerja kayak gitu. Ada kerja dan sekolah. Nah, pembagian sekolah sama kerjanya itu tergantung di mana kamu berada gitu ya. Jadi kayak di Hamburg beda. Mungkin di Bertrip yang ini beda, di Bertrip yang itu beda. Ada yang seminggu 4 hari kerja, 1 hari sekolah. Ada juga yang 3 bulan kerja, sebulan sekolah, ada juga. Jadi beda-beda dan itu nggak ada yang fix. Jadi itu tergantung sama perusahaan-perusahaan yang nanti kalian bakal adain Ausbildung kayak gitu. Itu dulu. Aku next lagi. Nah, untuk profesi-profesi Ausbildung, Ausbildung itu apa aja? Banyak banget profesi Ausbildung. Kalau kalian bisa lihat di yang tadi Mas Syakir share, itu kan ada link-linknya untuk mencari perusahaan-perusahaan Ausbildung ya. Banyak banget jurusannya, em, karena kita mikirnya gini deh, Ausbildung itu pelatihan. Jadi hampir semua kerjaan itu ada Ausbildungnya. Hampir ya. Aku nggak bilang semua, hampir. Jadi kayak contohnya nih, kamu mau nge-welding, mau ngelas kayak gitu. Ada jurusannya untuk jadi orang yang ngelas. Untuk kamu misalnya mau bikin kue nih, ada jurusannya konditor kayak gitu. Mau gastronomi, aku mau ini deh, mau di bidang apa namanya, pariwisata, ada juga. Jadi basically arti dari Ausbildung kan pelatihan ya, pelatihan. Jadi kayak internship. Jadi kayak kamu belajar untuk nanti kamu kerjanya kayak gitu. Itu yang harus dipahamin dulu. Nah, untuk jurusan-jurusan yang paling populer nih ya, yang sekarang-sekarang ini yang sering banget aku lihat itu ada di keperawatan sama gastronomi. Itu yang paling populer. Jadi kayak banyak banget orang Indo, karena gini, kalau kita kita tarik lagi deh. Di Indo itu sering banyak orang yang pakai agen. Oke, sama biasanya agen-agen ini kan nggak mau ribet ya. Maunya yang simple-simple aja kayak gitu. Nah, jadi agen-agen ini pengen ribet, nggak mau banyak ruginya. Jadi mereka pasti bilang kayak, oh yang paling gampang itu hotel, yang penting berangkat dulu, yang penting berangkat dulu kayak gitu ya. Yang paling gampang itu perawatan, yang penting berangkat dulu. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi endingnya kayak sekarang ya, jadi kebanyakan banyak banget orang Indo itu yang jurusan Ausbildungnya itu keperawatan atau gastronomi. Sebenarnya itu nggak, jurusan Ausbildung nggak cuman itu. Kayak tadi aku bilang, Ausbildung itu banyak banget. Kalian bisa cari satu persatu apa yang benar-benar kalian pengen lakuin selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup kalian. Kayak gitu. Ada yang teknik, ada yang IT, ada yang macam-macam. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang populer itu ya ya keperawatan, biasanya agen-agen nawarin itu keperawatan, flege artinya, terus kayak kalau kalau gastronomi itu biasanya untuk jadi koki, konditor, hotel hotel Fahman atau restoran Fahman.
banyak banget. Jadi kayak dua dua apa ya dua bidang ini sangat-sangat banyak di Jerman, orang-orang Indo apalagi ya. Nah, untuk jurusan teknik itu lumayan tricky sih, lumayan apa ya, jurusan-jurusan yang lain itu lumayan beda nih, apa ya, penanganan itu beda kayak gitu. Jadi kayak jurusan teknik itu biasanya kayak aku dulu ngelamar-ngelamar jurusan teknik itu kita harus tes. Kayak tadi yang dibilang Mas Syakir, kita harus tes, ada tesnya, ada tes kognitifnya, ada tes untuk kealihan apa ya, kalau teknik misalnya matematikanya, fisikanya, tapi itu yang dasar doang. Yang kalian tuh udah belajar di SMA sebenarnya. Jadi kalau kalian ada kepengen nanti untuk jurusan teknik, ya kalian udah bisa buka-buka lagi nih buku-buku yang dari SMA, buka lagi buku-buku yang dari kuliah, yang simpel aja, yang basic-basic kayak yang harusnya sering dipakai di bidang teknik. Contoh konkretnya itu trigonometri, segitiga. Itu tuh kalian harus udah bisa kayak gitu. Kalau misalnya belum bisa, ya sulit. Walaupun kalian pengen nih. Ada ini yang ngomong ya. Kayak teman-teman aku orang Jerman nih. Orang Jerman dia bilang kayak, aduh sulit ya, aduh nggak ngerti. Terus ngapain lu ngambil jurusan ini kalau lu nggak ngerti hal-hal yang basic kayak gini gitu loh. Jadi hal-hal yang basic-basic kayak gitu berpengaruh ke kedepannya, karena kalian 3 tahun bakal bakal nggak ada bakal selalu di jurusan ini, kalian 3 tahun bakal ketemu terus sama trigonometri, segitiga, luas dan lain-lain kayak gitu. Jadi rumus-rumus yang kayak gitu yang harusnya udah di dalam kepala, yang udah di dalam kepala nggak usah buka buku, itu kalian harusnya udah tahu kayak gitu. Jadi kayak ada bidang-bidang yang kayak mementingkan, bukan mementingkan ya, memerlukan em, apa ya, basic-basic yang nanti mempermudah kamu di jurusan itu kayak gitu. Nah, dari teman aku juga ada juga yang jurusan IT. Jadi teman aku orang Indo ada juga yang jurusan IT, dia juga kayak gitu, ada MTK-nya juga, ada ininya juga. Jadi jurusan jurusan OSMI itu banyak banget, terbuka luas. Kalian bisa search dari mana-mana. Em, tapi yang paling populer itu keperawatan sama gastronomi, karena aku mikirnya kalau aku kan dulu aku bilang aku dulu di hotel gitu. Jadi kayak aku dulu di Ausbildungnya tahun pertama itu di hotel. Nanti aku bakal jelasin lagi lebih lanjut di slide selanjutnya. Tapi em, menurut aku itu salah satu batu loncatan untuk hotel. Jadi kayak aku hotel batu loncatan doang nih. Tapi aku ngerjainnya dengan serius kayak gitu ya. Batu loncatan terus aku ngelamar-ngelamar, akhirnya aku bisa pindah ke jurusan yang aku mau. Banyak peluang-peluangnya, banyak step-stepnya, banyak cara-cara yang alternatif-alternatif lain yang bisa kalian lakuin supaya kalian dapat jurusan yang kalian mau kayak gitu. Nah, apakah gaji Ausbildung cukup kayak gitu ya? Karena tadi Mas Syakir bilang minimum dari apa ya, dari kedutaan itu 900-an, yang aku juga belum update ya berapa minimalnya, tapi kalau misalnya update-nya segitu, berarti nanti kalau kalian ngelamar Ausbildung ya, berarti kalian gaji gaji minimumnya brutonya sekitar 900-an, 960, 970 sampai 1.300 bruto per bulan. Nah, gaji ini juga tergantung sama bidang kalian apa, tahun keberapa, sama negara bagian apa dan lain-lain. Banyak faktor-faktor yang apa ya, yang mempengaruhi berapa banyak gaji kalian kayak gitu. Contohnya, aku tinggal di Hamburg, biaya apa ya, biaya keseharian itu mahal, pokoknya biaya bulanan aku itu lumayan mahal. Jadi gaji aku itu nggak 900 tapi lebih dari 900 kayak gitu. Ada juga yang tinggalnya apa ya, di ujung gitu, di pinggiran kayak gitu. Gajinya itu mungkin kecil gitu, 900-an bisa, let's say 900-an. Tapi dia cukup banget karena harga-harga apa ya, makan, harga-harga lain-lain itu lebih murah em, dari kota-kota yang gede kayak gitu. Jadi itu tergantung sama di mana kamu nanti perusahaannya, di mana nanti kamu melakukan Ausbildung kayak gitu. Setelah Ausbildung, setelah lulus, ya ini gaji lumayan gede ya, jadi kayak kita juga tergiur ya. Nah, setelah lulus itu mungkin gaji kita itu lumayan gede, keperawatan contohnya 2.400 sampai 3.000, dari IT, dari teknik, perhotelan itu di atas 2.000 semua kayak gitu ya, untuk bruto. Nah, bruto ini kan nanti bakal dipotong-potong ya, dipotong-potong asuransi kamu, dipotong-potong hal-hal yang kayak
ya asuransi, pajak kayak gitu-gitu. Jadi 2000 ini gede. Nanti aku jelasin kayak gimana sih potongan-potongannya kayak karena di Indo itu sering banget agen-agen ngomong itu gaji brutonya. Mereka itu nggak bilang gaji gaji bersihnya berapa sih dapatnya kayak gitu ya. Dan itu yang menurut aku sangat-sangat sayang ya. Harusnya mereka tuh bisa lebih terbuka dan kalian juga bisa planning dari Indo kayak pengeluarannya mau digimanain. Kayak kalian bisa ngatur keuangannya gimana, finansnya nanti tiap bulan gimana, kayak gitu. Jadi biasanya tuh agen-agen tuh ngomong cuman brutonya doang, enaknya doang gitu. Sama kayak orang marketing sih, nggak salah sebenarnya, tapi sama kayak orang yang kayak endingnya di kalian sendiri agak sulit nih ngatur keuangannya. Kalau menurut aku pribadi, pengalaman pribadi aku kayak gitu. Karena aku udah sebelum berangkat aku di Indo, aku dapat fast track kan, dapat kontraknya, aku baca oh gajinya segini segini segini, tapi aku tuh dulu bego, jadi aku nggak baca bruto atau neto gitu ya. Jadi kayak ternyata itu gaji bruto yang nanti bakal dipotong-potong lagi. Jadi plan aku yang di Indo yang aku udah plan gini 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 nggak berhasil kayak gitu. Jadi itu bisa diingat, diperhatiin gajinya gimana kayak gitu. Tapi kalau dibilang cukup, cukup kayak gitu loh. Kalau misalnya dibilang 900 dari kedutaan, itu berarti em, apa ya, mereka itu udah mikirin biaya kehidupan di Jerman itu segede apa. Karena dulu itu nggak 900, dulu itu cuma 700, terus naik ke 800, 900, sekarang 900 kayak gitu ya, 900-an. Jadi gaji itu juga nanti tergantung sama pengeluaran-pengeluaran di sini juga sebenarnya. Jadi mereka tuh udah ngepikirin, kedutaan itu udah mikirin banget kayak kalian tuh di sini tuh jangan jadi gembel, kalian tuh bisa makan, bisa cukup gitu kehidupannya. Nah, di sini juga kan berarti diperlukan untuk gimana cara 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 kita nih ya, cara kita memanage keuangan kita. Kayak em, gimana caranya supaya misalnya nih dapat gaji 800 bersih gitu. Gimana caranya 800 euro ini cukup untuk sebulan. Nah, itu hal yang sulit untuk orang-orang yang kayak hidupnya boros ya, hidupnya boros tiap tiap bulan jajan kayak gitu. Jadi menurut aku ini sangat-sangat untuk masalah uang itu aku saranin lagi ke kalian, kalian yang mau gimana, ke teman-teman yang di sini, aku berharap kalian juga bisa ngatur keuangannya supaya kalian juga masih bisa nabung karena kan kita juga ini sama kayak aku deh dari keluarga yang kurang berada juga kan. Jadi kayak aku juga harus ngirim-ngirim ke Indo. Mungkin ya sedikit-sedikit aku ngirim hasil aku di sini ke Indo untuk bantu-bantu orang tua kayak gitu. Ada juga yang benar-benar di Indonya udah udah settle gitu ya. Jadi kayak gajinya full untuk di kantong kayak gitu. Nah, di sini jangan dibanding-bandingkan. Kayak orang kan beda-beda ya, orang-orang itu beda-beda, pengeluarannya beda-beda. Jangan gengsi deh. Nah, aku tuh keinget nih, gengsi. Gengsi itu sangat-sangat sering ya kejadian di Jerman. Kayak em, orang-orang tuh kenapa ya? Kayak gengsi banget. Kayak apa aja mau diikutin, apa aja mau diikutin sampai hidupnya melarat di Jerman kayak gitu. Maksudnya sampai uangnya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kayak sekedar gajian, uangnya habis, terus bulan depan gajian, uangnya habis kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin kalian harus bisa pikirin gitu. Jangan gengsi, nggak ada yang peduli kalian mau pakai jam Rolex, mau pakai mobil, itu tuh nggak ada yang peduli, benar deh. Jadi gengsi turunin, em, karena dari gengsi itu kalau kalian udah bisa nurunin ego kalian untuk beli sesuatu, gengsinya kalian teman-teman di sini bisa atur ya. Jadi kalian masih bisa sebenarnya cukup banget untuk gaji Ausbildung, untuk hidup di Jerman sama untuk main-main juga kayak gitu. Itu sih. Nah, penjelasannya kalau misalnya ini aku udah kasih screenshotan gaji aku ya, gaji aku per bulan dan ini aku kalau misalnya gambarnya kurang jelas mohon maaf karena aku udah coba gimana teman dia agak ngeblur dikit ya. Nah, jadi di atas ini tuh ini semuanya yang di sini itu gaji bruto. Gaji bruto yang aku dapatin dari perusahaan. Contohnya dari Gehalt itu gaji, Essen pauschal itu kayak aku dikasih uang makan berapa sama aku dikasih juga tiket untuk uang tiket sebesar 15 euro untuk tiket transportasi umum gitu ya. Jadi total bruto aku itu sekitar 1.600. Ini udah tahun kedua ya. Total bruto aku itu 1.600. Lihat nih, total bruto 1.600.
potongan nih, sekarang kita masuk ke potongan pajak. Potongan pajak aku dikenain cuma 20-an karena potongan pajak itu tergantung sama berapa banyak gaji yang kamu dapetin kan. Jadi kayak berapa gaji kamu, terus nanti ada persenannya, dihitung dari kayaknya 1.400 atau 1.500 baru ada persenannya kayak gitu. Di bawah 1.000 itu nggak kena stoyer, nggak kena potongan pajak kayak gitu ya. Nah, ada potongan lagi untuk asuransi. Asuransi ini banyak banget. Asuransi yang harus kalian bayar, nggak bisa kalian tiba-tiba, gue nggak mau bayar asuransi. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ini yang wajib dibayar untuk sebagai kita Ausbildung gitu ya, Acubi gitu. Contohnya asuransi kesehatan, asuransi untuk apa namanya pensiun, asuransi untuk perawatan, asuransi untuk kecelakaan kerja, itu semuanya ada di baris ini. Dan itu lihat kalau kalian bisa lihat, dan itu juga di persenan ya. Jadi kayak dari persenan bruto itu berapa persen. Jadi setiap apa ya namanya, setiap asuransi itu beda-beda persenannya. Dan kalian bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini potongannya lumayan gede, sekitar 360-an gitu loh, 340-an. Jadi lihat di situ, dari 1.600 kita dipotong pajak, kita dipotong asuransi, akhirnya dapatnya cuma 1.200. Tuh, sayang banget kan sebenarnya, tapi ya ya emang kayak gitu. Jadi gaji gede itu nggak selamanya bagus, nggak, gaji gede itu nggak selamanya enak itu dilihat. Gaji gede itu enak dilihat awal-awal doang. Tapi nanti pas dapat gaji, dapat slip gaji ya, kalian lihat potongannya, gila banyak banget ya. Ternyata kalau misalnya gajinya 2.000, potongan asuransinya lebih mahal lagi, potongan untuk pajaknya lebih mahal lagi, kayak gitu. Lebih banyak lagi, gitu. Jadi, at the end, aku cuma dapat 1.199, sekitar 1.200 per bulan untuk di Hamburg. Dan menurut aku itu sangat-sangat cukup. Aku bisa bayar tempat tinggal, aku masih bisa bayar hal-hal lain, aku masih bisa main sama teman-teman, aku masih bisa nabung sedikit demi sedikit, kayak gitu. Nah, tujuan aku juga di Ausbildung mungkin untuk sekarang aku belum bisa nabung yang banyak, nanti aku nabung pasti kerja. Kalau di Ausbildung itu aku sangat-sangat memanfaatkan semua peluang kayak oke, aku pakai uang ini untuk peluang contohnya aku mau main sama teman, kenalan sama banyak orang, terus kayak ikut organisasi, aku bisa misalnya ngopi sama teman-teman. Ngopi itu nggak salah gitu, kayak nongkrong nggak salah kan. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu yang sifatnya nggak bisa semua orang dapetin, itu aku lakuin di kayak di masa-masa Ausbildung gitu loh. Jadi supaya aku bisa tahu nih cara orang mikir tuh gimana, cara kita ngobrol sama orang tuh gimana, dari hal-hal kayak gitu menurut aku penting untuk kita budgetin juga, aku budgetin juga kayak gitu. Makanya uang-uang aku yang di Ausbildung aku juga nabung sedikit-sedikit, aku juga bisa pakai itu untuk hal-hal yang positif lain kayak gitu. Cukup kok, jadi jangan takut untuk gaji Ausbildung, itu cukup. Mungkin ada beberapa apa ya, beberapa perusahaan yang benar-benar emang pelit gitu, emang pelit dan gajinya mungkin pas-pasan. Tapi kan di situ apa ya, seninya di situ. Jadi kayak gimana kamu ngatur keuangan itu, misalnya kayak dulu aku ceritain pengalaman aku aja ya. Dulu aku di hotel pertama kali nyampe Jerman, gaji aku itu cuma 400 euro per bulan bersih. Bayangin 400 euro untuk hidup em, sebulan kayak gitu. Dan menurut aku itu udah sangat minim dan bisa gitu. Apalagi untuk jurusan hotel bisa karena bakal dapat tip dan lain-lain. Nyatanya bisa kok kayak gitu. Jadi stop komplain-komplain, aduh gaji kecil banget, stop gitu. Itu hal yang seharusnya jangan dilakuin. Hal-hal yang harus dilakukan itu sebenarnya kamu dapat gaji segini, bersyukur, manage how to gimana caranya supaya uang ini cukup untuk biaya hidup kamu di sini, kayak gitu. Nah, pengalaman pribadi aku tuh sebagai Ausbildung, oke ini mati dulu. Nah, pengalaman pribadi itu kayak tadi aku bilang, aku tuh dulu di hotel. Jadi aku dulu tuh pakai pakai agensi yang nggak bisa aku sebutin di sini. Jadi aku dulu pakai agensi yang menawarkan ke sekolah aku dulu, ke SMK aku dulu, dia nawarin aku bisa ngambil jurusan mesin. Tertarik dong, tertarik ya, tertarik. Aku daftar, belajar, les segala macem. Udah lulus bahasa, aku mau daftar mesin, mereka bilang nggak bisa. So ini yang menurut aku sangat-sangat sering terjadi di Indonesia untuk beberapa agen yang kurang bertanggung jawab.
kayak gitu. Mereka bilang bisa, 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 tapi ternyata nggak bisa. Jadi at the end aku memutuskan ya udah aku ambil hotel aja supaya aku berangkat ke Jerman. Nah, di Indo itu aku udah punya plan kayak tadi aku bilang. Kalau bisa kalian tuh punya planning yang lumayan jangka panjang sampai 3 tahun, 4 tahun, supaya kalian nanti di situ nggak bingung gitu. Jangan jangan apa ya terbawa arus gitu loh. Jadi kayak udah masuk ke hotel, ya udah deh hotel aja, lanjutin aja kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu bisa dipikirin di Indo kan masih punya banyak waktu ya untuk mikirin itu kayak gitu. Jadi aku udah mikir di Indo kalau misalnya aku ambil jurusan hotel, setahun aku di hotel aku bakal pindah. Aku bakal pindah jurusan dan aku bakal jurusan yang aku mau kayak gitu. Dan kejadian gitu. Jadi kayak dengan usaha, dengan semua planning yang kita lakuin itu membantu kita untuk mengarahkan kita kemana gitu ya. Jadi dari tahun 2022 aku nyampe Jerman, sampai tahun 2023 itu aku sebagai Hotel Fahman, sebagai manajer, bukan manajer ya, apa ya bahasa Indonesianya? Perhotelan deh, bidang perhotelan kayak gitu. Nah, kayak tadi aku bilang, semua Osbilung itu bagus. Maksudnya semua Osbilung itu oke lah dilakuin. Jadi kayak kita itu tergantung bidangnya apakah di situ atau enggak. Kayak tadi aku bilang juga, kita pun kalau misalnya nggak dapat jurusan yang kita mau, kita usahain sebaik mungkin, semaksimal mungkin, jangan malas-malesan deh. Aku tuh sering banget lihat orang yang malas-malesan. Jadi jangan malas-malesan, em, maksimalin waktunya gitu. Maksimalin, kalian tuh sayang kalau ke Jerman tuh cuman malas-malesan, ngapain kayak gitu ya. Jadi mending kalian pakai waktunya untuk ngelakuin hal-hal yang yang untuk masa depan kalian gitu. Di sini waktunya sekarang umur-umur kita, umur-umur 20 tahun, itu sangat-sangat penting gitu. Jadi kayak kalian usahain maksimalin waktunya dengan baik kayak gitu. Nah, di sini di tahun 2022 sampai 2023 aku hotel, nilai tahun pertama aku itu 95% gitu. Dari sekolah 95%, dari perusahaan itu aku sangat-sangat dibilang bisa dibilang di tempat aku yang lama peserta Ausbildung terbaik di hotel itu. Jadi menurut aku walaupun kita nggak suka jurusannya, walaupun aku dulu nggak minat di jurusan ini, tapi aku tetap ngelakuin yang terbaik untuk um, belajar juga ya. Jadi kayak di hotel juga kamu belajar bahasanya, kamu belajar gimana cara organisasi sesuatu, kamu bisa belajar banyak hal kayak gitu. Jadi setiap jurusan di Auspilum itu bagus kok, bagus kayak gitu. Nah, contohnya aku di sini aku ada masukin reels, aku tuh nggak ada videonya lagi, jadi aku record di reels aku di Instagram. Dulu itu aku kerja di hotel tuh kayak gini. Jadi aku udah masuk ke cocktail, aku udah bisa ke bartender, aku udah ngelakuin semuanya yang di hotel, dari mulai housekeeping, mulai dari resepsionis, mulai dari restoran, koki. Jadi semuanya aku udah ngelakuin dan menurut aku banyak hal yang bisa dipelajarin dari jurusan ini dan aku sangat-sangat senang bisa pernah ada di jurusan ini. Jurusan ini sangat-sangat menurut aku kalau misalnya untuk orang yang tepat ya, itu sangat-sangat enak ngelakuinnya beneran deh. Itu sangat-sangat easy, easy lah. Jadi kayak enak, kerjanya juga enak. Walaupun emang kadang-kadang waktunya nggak ini ya nggak selalu liburnya kapan kayak gitu. Jadi kayak liburnya bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Tapi yang paling penting itu Ausbildungnya enak, nyaman, apa ya? Kita bisa belajar banyak dari Ausbildung ini. Nah, di tahun 2023 sampai sekarang aku kan ganti jurusan. Jadinya dulu tuh aku pakai agen, terus karena aku udah nge-planning dari Indo kan bakal pindah, jadi aku udah ngedaftar-daftar sendiri nih dari sebelum aku lulus tahun pertama. Jadi aku udah siapin diri kayak bikin motivation letter, bikin Lebenslauf untuk ngelamar-ngelamar. Nah, aku tuh dulu ngelamar sekitar 100-an lebih perusahaan dan aku udah dipanggil beberapa interview bla 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 dan akhirnya aku dapatnya di Hamburg kayak gitu. Nah, apa sih yang aku lakuin di Ausbildung aku? Nah, contohnya itu kayak gini. Aku tuh ngolah besi kayak yang tadinya dari bulat doang, yang tadinya kayak cuman tabung doang, aku ngolah itu supaya jadi benda yang apa ya, yang bisa kita pakai kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya bikin skru, bikin hal-hal lain kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang aku lakuin di Ausbildung di tahun pertama. Nah, kebetulan juga aku baru bulan ini di minggu pertama April ya,
Aku tuh ngelakuin Abschlussprüfung. Abschlussprüfung itu ujian akhir Ausbildung. Ujian akhir Ausbildung itu dibagi, kalau sekarang itu dibagi jadi dua. Bagian pertama sama bagian kedua nanti di akhir masa Ausbildung. Nah, bagian pertama itu biasanya di pertengahan Ausbildung kamu. Ausbildung aku tuh kemarin baru ngadain Abschlussprüfungnya yang pertama, dan nilai aku itu 97% dari praktek, dan di tertulis itu 95%. Jadi totalnya itu 96% untuk total semuanya. Jadi untuk orang Indo bisa kok, yang maksudnya kayak untuk orang Indo ini contohnya ya, aku nggak bukan mau menyombongkan, tapi contohnya aku sendiri bisa kok kayak orang Indo tuh berprestasi juga di sekolah sama di kerjaan kayak gitu. Dan ini nilai paling baik di sekolahku, nilai paling baik itu nilai aku, nilai paling baik di tempat kerja aku kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat kayak orang Indo itu juga banyak yang pinter-pinter, banyak yang bisa ngambil apa ya, kesempatan-kesempatan yang orang itu selalu abaikan gitu. Jadi kayak aku berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu dengan senang hati, dengan niat, dengan serius gitu. Jadi akhirnya aku bisa dapat nilai yang memuaskan dan menyenangkan perusahaan, menyenangkan sekolah. Bahkan kayak aku sampai diajak minum sama sama guru aku, minum yuk bareng gitu, dapat satu kan kayak gitu. Terus kayak aku juga kemarin diajak makan sama perusahaan aku. Jadi kayak kita itu bisa loh berefek, berdampak gitu loh. Kita give impact juga, impact yang baik ya ke orang-orang gitu. Karena sangat sayang kalau misalnya kalian udah orang dari luar negeri, bukan orang Jerman, ya kalian biasa-biasa aja kayak gitu. Diusahain supaya kalian tuh benar-benar apa ya, ngasih ngasih apa ya, first impression yang baik untuk orang-orang ini kayak gitu. Jadi kayak mereka lama-kelamaan menghargai. Kayak tadi yang dibilang Mas Syakir, di sini tuh banyak diskriminasi itu pasti selalu ada. Apa namanya, hal-hal yang kayak rasis itu ada. Tapi ngelihat nilai aku kayak gini tuh nggak ada yang rasisin aku. Di sekolah itu nggak ada yang rasisin aku, walaupun bahasa aku itu mungkin masih kurang bagus gitu loh. Masih masih yang kayak biasa aja, nggak ada yang rasisin aku. Mereka respect sama aku. Teman-teman aku kalau mau nanya itu nanya ke aku, walaupun aku jawabnya masih terbata-bata, tapi mereka ngerti dan mereka saya thanks loh ke aku kayak gitu. Jadi kita kan juga bisa nunjukin itu, kita bisa ngubah mindset itu kalau rasis dan lain-lain, diskriminasi, dengan kita ngeliatin kalau kita itu punya keahlian, kita punya sesuatu yang bisa bisa kita kasih ya, orang-orang juga bakal senang. Dan um, menurut aku orang-orang itu bakal menghargai sih. Jadi kayak karena udah ngelihat kayak usaha kita gimana, keahlian kita gimana, semuanya bakal menghargai kayak gitu. Di perusahaan aku sangat-sangat dihargai banget, mereka sangat-sangat senang. Di sekolah aku sangat-sangat dihargai banget, sama guru-guru juga sangat-sangat dihargai karena mereka udah bisa lihat kayak orang dari luar negeri aja bisa loh nilainya segini. Orang yang dari Jerman sendiri itu tuh cuma 80%, 85% kayak gitu. Jadi dengan kayak gini aku berharap ini jadi motivasi buat teman-teman juga yang mau Ausbildung, jalanin dengan serius kayak gitu. Gitu. Nah, Ausbildung tuh nggak sulit, tadi aku bilang ya. Ausbildung tuh nggak sulit kalau misalnya kita udah disiplin, niat, bahasanya dilancarin lagi ya. Bahasanya ini bahasa penting banget untuk kita ngelakuin Ausbildung. Kayak jangan sampai kalian udah ada di zona nyaman yang kayak yaudah gitu-gitu aja orang juga ngerti kayak gitu. Diimprove lagi bahasanya, diimprove terus. Waktu kalian udah di sini, kalian improve terus, kayak belajar terus dari orang lain sampai akhirnya kalian bisa, dan jadinya Ausbildung nggak sulit kayak gitu. Rajin, terus tujuannya tahu nih, kayak tadi aku bilang planning jangka panjangnya, tujuannya tahu, jadi kalian masih ada motivasi untuk ngelakuin Ausbildung. Sama jangan minder, kayak tadi aku bilang gengsi, minder itu hal-hal yang kayak ngapain sih gitu, ngapain sih minder, ngapain sih gengsi kayak gitu. Itu hal-hal yang kayak sebaiknya jangan kayak gitu. Gitu. Ini waktunya masih banyak nggak Mas Ajis, atau aku kelamaan ngobrolnya? Oke, bagus banget. Nah, mungkin boleh dipercepat supaya kita Oke, bisa oke, oke, ke oke, oke. segmen Sekarang aku selanjutnya. agak percepat ya. Oke, keseharian aku itu kayak ya tadi kerja jam 7 sampai jam 14.30, 7 jam dengan pause sekitar 45 menit, dan
Kalau sekolah aku tuh dari jam 8 sampai jam 15.15, atau bisa lebih cepat juga kadang dari jam 8 sampai jam 1 kayak gitu. Nah, untuk waktu luang itu aku biasanya aku juga ikut ngeband, aku juga main gitar. Jadi aku ngeband di latihan-latihan band juga kayak gitu. Sama aku juga sekarang lagi aktif di organisasi PPH Hamburg. Udah akhir jabatan sih. Terus kayak sekarang itu juga aku lagi sibuk-sibuknya nih untuk ngurus Sons of Indonesia (SOI). Nah, SOI ini adalah salah satu acara yang akan kita adain di Hamburg tanggal 2 Mei, dan aku sebagai ketua acaranya berharap acara ini bisa memberikan impact dampak yang baik untuk Indonesia juga, untuk teman-teman juga yang kangen-kangen sama orang Indo, sama vibes Indo yang di Jerman. Aku berharap acara ini bisa baik lah, jalan dengan lancar kayak gitu. Nah, untuk peluang setelah Ausbildung itu, ya kayak tadi Mas Syakir udah bilang, kalian bisa langsung bekerja di Jerman, lanjut kuliah juga bisa, jadi spesialisasi juga bisa, sama bekerja di negara-negara Uni Eropa, kayak gitu kan. Lanjut kuliah itu ada step-stepnya juga, kalian bisa student college lagi, atau kayak tadi Mas Syakir bilang, ada beberapa uni yang kayak, apa ya, em, menganggap Ausbildung itu juga udah ada kreditnya gitu, udah ada SKS-nya juga di situ. Jadi kalian tinggal lanjutin berapa berapa tahun lagi. Ada juga aku infonya mungkin nggak banyak kayak di situ. Cuman kalian tuh bisa student college lagi dari awal, nggak masalah, waktu itu masih banyak. Sama kalian juga bisa fahabitur. Fahabitur itu kayak kalian ngulang SMA lagi, tapi kalian bisa ngelakuin itu paralel. Jadi kayak selama kalian sebelum kalian juga masih bisa sambilan gitu, sambilan untuk belajar juga di SMA-nya kayak gitu. Nah, nanti lulus kalian baru bisa lanjut kuliah tanpa harus student college. Begitu. Untuk visa gampang, tadi udah dijelasin sama Mas Syakir. Kalian udah misalnya kalau udah lulus dari Ausbildung, kalian bisa bisa kerja kayak gitu ya, bisa kerja, dan kalian gampang ngurusnya ke imigrasi Jerman, urus visa kerja, dan kalian bakal dapat. Nah, kalau misalnya nanti kalian udah beberapa tahun nih di Jerman, 5 tahun 6 tahun, kalian pengen ada izin izin tinggal yang tetap, ya kan bisa bisa apply juga. Atau bahkan kalau misalnya kalian udah bosan nih di Indo, kalian pengen jadi kewarganegaraan Jerman, bisa juga. Ya ada syarat-syaratnya yang kalian bisa lihat di Google kayak gitu. Nah, itu sih yang aku bisa jelasin sekarang. Sorry banget kalau masih panjang banget ya tadi ya. Cuman aku tuh berharap semuanya bisa jelas, dan nggak ada keraguan-keraguan, apa ya, nggak ada. Semoga yang tadi yang aku bilang itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain kayak gitu sih. Aku balikin lagi sama Mas Ajis, thank you banget waktunya, thank you udah dengerin. Sama, oke, lanjut sama Mas Ajis, thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Syakir maupun Kak Kaleb. Pemaparannya luar biasa. Ada banyak informasi yang bisa kita serap. Ada banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan juga. Nah, sekarang ini sesi tanya jawab nih. Kita pengen nih dengerin suara langsung dari para peserta. Nah, ini boleh dong raise your hand yang ingin ditanyakan. Nah, di sini ada Kak Salma nih. Boleh nggak di apa namanya on mic dulu? Mm-mm. Halo Kak, ya terima kasih sebelumnya udah mengadain seminar ini. Benar-benar sangat bermanfaat buat aku yang ingin juga mengikuti langkah-langkah kakak yang udah ada di Jerman. Sebelumnya aku ada pertanyaan, eh, barangkali itu kakak-kakak ada yang tahu untuk info pertanian di Jerman, Ausbildung di Jerman terutama. Mungkin bisa berbagi info tentang Ausbildung ini atau bagaimana kehidupan di daerah perdesaan di sana yang biasanya tempat Ausbildung pertanian dilakukan, serta faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan saat memilih kota untuk melakukan program Ausbildung nanti, Kak. Ya, ini adalah pertanyaan dari saya. Semoga kakak-kakak bisa mengerti pertanyaan yang saya ajukan. Mas Sajis yang jawab siapa? Oke, baik. Ini kalau mau menjawab silakan bebas aja. Kalau Oke, bebas aja. misalnya mau Kak Kaleb menjawab silakan. Nanti Kak Syakir kalau juga mau menambahkan langsung open mic saja. Nah, kemudian kita di sini ada beberapa pertanyaan lagi nih yang sudah raise your hand ya. Tadi ada Kak Muhammad Dea Pram dan juga Kak Zahra seperti itu. Nanti kita jawab pertanyaan one by one ya supaya lebih enak dan lebih jelas. Nanti kalau Kak Salma kurang jelas, tadi siapa yang nanya?
Kak Salma ya, itu bisa Iya langsung betul Kak. akan lagi. Oke, baik. Silakan kepada Kak Kaleb dan Kak Syakir nih. Mungkin dari aku aja singkat ya. Aku tuh nggak terlalu banyak tahu infonya untuk pertanian. Cuman ada kemarin teman aku juga yang pengen jurusan pertanian gitu. Kayak ada yang namanya apa ya? em, Ausbildung di bidang tanaman atau hal-hal yang kayak gitu. Itu bisa dicari di website yang tadi di-share sama Mas Syakir. Jadi kalian bisa lihat di situ untuk jurusan pertanian. Ya kalian translate dulu aja apa apa yang kalian pengen. Terus kayak nanti dicari di situ di bidang itu. Untuk pemilihan kota sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting untuk dipikirin. Yang penting itu kalian bisa ke sini dan mau dimanapun tempatnya itu ya oke gitu. Kalau kalian itu benar-benar teman-teman di sini bisa memanfaatkan situasi itu kayak gitu. Apalagi jurusan pertanian gitu ya, pertanian contohnya yang notabene ya di ujung-ujung ya gitu ya, atau di daerah-daerah yang jauh dari kota gede kayak gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu mungkin ya bisa dipikirin juga tapi menurut aku itu emang hal-hal yang udah umum gitu jadi kayak pertanian bakal nanti di ujung-ujung atau mungkin nanti bisa di perusahaan-perusahaan gedenya kayak gitu itu dari aku sih kalau dari Mas Syakir ada yang mau ditambahin boleh. Ya, kalau dari aku sih setuju juga ya sama Mas Kaleb ya. Jadi untuk kota itu jangan terlalu dipikirin lah ya tempatnya di mana. Yang penting bisa datang dulu di Jerman. Soalnya menurutku aku tinggal di termasuk desa mungkin ya, tapi nggak bukan yang desa banget. Itu di Altenburg dan di sana pun oke-oke aja gitu untuk tinggal untuk apa makanan untuk beli-beli hospitalnya bahan-bahan pokok itu masih oke banget di sana. Kekurangannya ya pasti sepi kalau di desa kayak gitu aja. Terus kalau di bidang pertanian ya sih agak kurang denger juga sih aku juga kurang ngulik juga Ausbildung di bidang pertanian tapi mungkin bisa dicari juga di website-website yang tadi aku lihatkan ya begitu. Oke, Mungkin baik. bisa menjawab ya teman-teman. Bisa Ya, terima mungkin bisa kasih Kak dijawab Syakir ya dan Kak. Kaleb atas informasinya. Baik. Nah, Nah, sekarang ada sama. pertanyaan dari Kak Muhammad Diaprang. Nah, boleh nggak di on mic dulu? Kak Salma, mohon maaf, boleh nggak diturunin apa namanya handnya gitu? Oh iya, oke. Baik Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, Halo. ya, terima kasih atas kesempatannya, eh, Kak Muhammad Aziz dan speaker ya. Saya mau bertanya, di sini kan saya ada isu bahwanya karena saya itu umurnya udah 29 tahun, hampir 30 gitu. Jadi ada kekhawatiran untuk mengikuti Ausbildung itu kayak nggak diterima atau perusahaan-perusahaan nggak mau menerima jadinya gitu. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Oke kalau sudah Syakir dulu aja. Oke. Udah 9 mau ke 30 ya. Nah, kebetulan aku ada temen itu angkat 31 lah. Dia barusan mulai Ausbildung. Dia dulu di Indo juga udah S1, udah lebih lulus S1. Terus apa ke Jerman buat Ausbildung udah umur 31 tahun. Itu baru mulai di tahun ini di bidang teknik juga dan bisa gitu. Jadi untuk batasan umur itu sebenarnya nggak ada peraturannya, tapi ya itu tergantung dari perusahaan masing-masing, untung-untungan juga, gimana apa ya, ya itulah kita tetap harus berusaha lah intinya untuk daftar, soalnya kemungkinan masih ada untuk diterima, jadi untuk batasan umur itu bukan berarti langsung ditolak gitu, enggak juga. Mungkin kayak gitu sih dari aku. Mungkin Eh, bisa ap- ke Mas Kaleb. apakah ada dia bidang-bidang tertentu yang memang nggak nerima gitu, Kak? Atau kayak bagusnya kalau udah umur segitu milihnya di Hmm. bidang ini aja gitu? Atau gimana? Ah, kalau kalau dari seini ya, setahu aku ya,
rata-rata kalau di atas 25 gitu itu kebanyakan di bidang kayak perhotelan sama restoran kayak gitu. Aku masih bisa lihat lebih banyak orang-orang Indo yang daftar di sana itu lebih apa ya, agak agak inilah ya. Umurku juga udah tua juga, jadi agak tua lah ya gitu. Jadi kebanyakan daftarnya di bidang seperti itu. Kalau teknik soalnya rata-rata pun anak Ausbildung di dalamnya itu yang orang Jermannya itu juga masih 16 tahun atau 17 tahun. Yang aku tahu ya. Jadi mungkin agak lebih dipertimbangkan umur untuk di teknik, tapi juga ada kemungkinan soalnya ada case temanku yang umur 31 tahun, dia bisa tetap Ausbildung di tahun ini. Dia 31 tahun gitu. Kalau dia persyaratan kan eh, untuk sertifikat bahasa kan bisa B1 dan atau B2 gitu, Kak. Hmm. Eh, Mm-mm. di bidang-bidang mana aja sih sebenarnya yang memang dia harusnya B2, apa yang bisa B1 udah bisa gitu dipakai. Mungkin bisa Kak Kaleb menjawab. Pak Khalid. Oh boleh. Ya tadi sebenarnya udah jelas sama Mas Syakir juga semuanya kayak untuk umur tuh sebenarnya nggak masalah. Aku juga ada punya temen yang umurnya 31, 32 baru mulai untuk jurusan hotel dan gastronomi sih yang seringnya gitu. Nah kalau untuk bahasa ya sertifikat bahasa itu paling B1 itu yang paling banyak itu gastronomi sama keperawatan, VG kayak gitu. Nah, untuk di bidang keperawatan juga kan masih ada yang tingkat-tingkatannya. Tingkat-tingkatannya itu ada beberapa juga jurusan yang memerlukan untuk B2 gitu, yang apa ya? Pokoknya dibagi-bagi lagi, ada juga yang membutuhkan untuk B2 atau B1. Itu tergantung sama perusahaannya. Sekali lagi itu nggak ada yang kayak syarat khusus banget untuk kayak lo harus B2 kayak gitu. Kayak itu tergantung sama perusahaannya mau apa, perusahaannya mau B2. Kayak contohnya perusahaan aku dulu, dia pengennya B2, tapi aku adanya A1. A1, adanya B1, pengennya B2. Terus aku karena aku udah lama, udah setahun di Jerman, aku interview bahasa aku udah lumayan lancar, mereka udah nggak perlu lagi B2 kayak gitu. Nah, kalau di Indo kan kasusnya beda ya. Untuk syarat dari Indo kan lumayan ribet. Jadi untuk gastronomi sih yang aku bisa bilang itu untuk gastronomi sama keperawatan paling mungkin sih untuk B1. Untuk B2 itu untuk jurusan-jurusan yang lumayan membutuhkan banyak apa ya bahasa-bahasa khusus, bahasa-bahasa teknik contohnya atau hal-hal lain kayak gitu yang lumayan ribet. Itu sih, Mas. Baik, terima kasih banyak Kak Khalid dan Kak Syakir, sangat informatif sekali. Oh ya nih Kak Syakir dan Kak Khalid, tadi ada yang ngirim di chat, gimana sih cara kita bisa connect dengan Kak Khalid dan Kak Syakir? Boleh nggak mungkin tulis IG atau apa gitu kalau sekiranya berkenan, sehingga nanti para peserta bisa reach out para speaker-speaker ini. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari Kak Winda Safitri. Nah, silakan Kak, boleh open mic-nya. Oke, halo. Cek-cek, apa suara saya ada, Mas? Sedikit kecil, Oh ya, sorry. Halo, apa ya, sudah terdengar? better. Mm-mm. Oke, better. Maaf ya, Mas, karena lagi di rumah sakit, jadi nggak bisa on cam juga. Alles good. Oke. Uh, uh, jadinya tadi sumpah insightful banget ya, Kak Kaleb dan Kak Syakir sama-sama memaparkan, dan saya benar-benar tahu ternyata nggak cuma plusnya doang loh, ternyata minusnya juga dijabarkan. Itu terima kasih banyak karena selama ini yang saya dengar itu selalu yang plus-plusnya aja. Tapi gini ya Kak, mungkin ini nggak ada berita validnya atau hanya sekedar Ausbildung yang sering nge-share konten-konten di TikTok tentang sekarang sepertinya Jerman sudah tidak terlalu worth it untuk Ausbildung. Saya juga kurang paham ya Kak, ini hanya sekedar konten yang sering bermuncul di FYP saya. Tapi jujur kalau dari saya sendiri sama dengan tadi Mas Muhammad Diaprama, umur sudah hampir mepet. Dan saya pikir kalau saya mau memulai awal karir saya itu di au pair karena untuk bahasa dulu ya Kak, language barrier-nya dulu menurut saya. Tapi saya khawatir lagi untuk Icebaldung, kira-kira apakah masih cukup dengan timeline yang menurut saya banyak sekali orang-orang yang ke Eropa Barat ini, salah satunya Jerman gitu ya. Karena sepertinya peminatnya itu sangat luar biasa banyak ya, Belanda, Jerman, dan Prancis ya kalau nggak salah.
saya jadi mikir, aduh kalau ini saya bersaing, apakah di umur saya yang mepet itu kurang lebih 3 tahun atau sekitarnya itu, apakah saya masih bisa untuk bersaing dengan under under umur-umur yang lain kayak gitu. Dan saya mikirnya juga apakah ada rekomendasi negara Eropa lain yang memungkinkan saya untuk bisa ke sana tetapi tidak memakai sertifikat bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Mungkin bisa dengan bahasa Inggris, tapi dengan umur yang up to 25. Jadi ini sih yang jujur menurut saya agak ragu ya. Karena kita tahu sendiri kan tren kabur aja dulu ini baru semarak-semarak sekarang nih ya. Dan orang juga baru melek ketika umur mereka memang sudah di atas 25, mungkin kayak gitu. Jadi sekedar sharing aja sih menurut saya kira-kira baiknya itu bukan baiknya. Kira-kira menurut Kak Kaleb dan Kak Syakir itu seperti apa? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Winda, saya bisa eh, catch up apa yang terjadi ya. Mungkin bila boleh dimulai dulu dari Kak Khaled, kemudian dilanjutkan Kak Syakir apabila ada jawabannya. Oke, Ausbildung itu worth it nggak sih gitu ya? Menurut aku sampai sekarang itu masih worth it, masih sangat-sangat oke untuk dijalanin. Em, yes, perusahaan tuh banyak yang nakal, ada yang nakal, kayak kadang-kadang nipu, banyak juga yang nakal, ada gitu. Di semua tempat kayaknya ada deh yang nipu, nipu kayak gitu. Cuman kalau ditanya worth it atau nggak worth it, menurut aku masih worth it. Di sini kalian udah bisa dapat plusnya, bisa belajar juga, bisa bisa kerja juga nanti. Karena biasanya juga untuk setelah Ausbildung itu di kontraknya itu tertera kayak setelah lulus Ausbildung itu kamu udah langsung bisa kerja di tempat itu. Biasanya, kayak contohnya ada juga yang bisa diterima langsung permanen atau bisa diterima kayak sekitar setahun dulu baru nanti kita perpanjang kontraknya. Ada yang kayak gitu. Nah, untuk di luar dari Jerman, sorry banget Kak, aku nggak banyak info kayak dari Belanda, dari lain-lain itu. Aku nggak terlalu banyak info sih. Cuman kalau di luar apa ya di luar Jerman itu mungkin negara-negara yang banyak pakai bahasa Inggris itu apa ya Belgia contohnya atau di Belanda. Cuman aku nggak tahu syarat-syaratnya gimana ya. Karena di Belgia itu bahasa nasionalnya ada tiga, ada Prancis, ada Belanda kayak gitu ya. Jadi kayak mereka itu komunikasinya sering pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di Jerman ya emang pure bahasa Jerman aja. Jadi aku masih kurang kurang banyak info kalau yang dari luar-luar. Kalau dari dalam Jerman, kalau ditanya Ausbildung itu worth it nggak untuk umur-umur segini, menurut aku masih worth it banget dijalanin. Bisa bersaing nggak? Bisa, karena em, em, ya kalau misalnya mau bisa kayak gitu. Apalagi umur-umur segitu ya, kadang kan pikirannya udah banyak ya, hal-hal yang diurusin banyak, tapi bisa dilakuin kok. Itu sih dari aku. Semoga menjawab. Masih di mute bang, Bang Ajis. Oh ya, sorry. Gimana Kak Eh, Kaleb, ada mau tambahan atau mau mengaminkan saja nih? Apa kata Kak Kaleb? iya. Ya Oh, kalau dari saya Kak, aku juga boleh ada yang tanya ketinggalan Baik, Kak untuk Muhammad, ke Kak, mohon Kak maaf. ke Kak Jadi, Kaleb. sorry Kak Muhammad, mungkin bisa kita tanya satu-satu. Jadi Kak Muhammad nanti boleh angkat raise your hand lagi. Nanti saya akan kembali ke Kak Muhammad ya Pramah. Mohon maaf ya Kak ya. Oke Kak. Ya, iya mungkin boleh kembali lagi ke Kak Syakir untuk menjawab Kak Fitri. kalau dari aku sendiri sama kayak Mas Kaleb, jadi ya masih worth it dan masih bisa diperjuangkan untuk umur-umur di atas 25. Diusahakan semaksimal mungkin, apalagi kalau Ausbildung Jerman pastinya bahasa Jermannya itu dimaksimalkan. Kalau di luar Jerman tentu aku juga kurang tahu gitu untuk informasinya seperti apa ada yang kayak Ausbildung juga di Belanda atau gimana, itu juga kurang tahu. Tapi tentunya kalau Ausbildung di Jerman pasti Jerman, bukan Inggris, kecuali kalau mau ngelamar langsung sebagai full time worker gitu, ada pasti yang full Inggris tanpa Jerman, itu ada, bisa dicari juga di LinkedIn lah, itu ada Oke, gitu. baik, Kak Syakir. Mungkin sedikit mau menambahkan dari saya untuk Kak Winda. Jadi saya dulu punya teman juga, teman saya itu umurnya pada saat itu sudah 30, OTW 31, dan beliau itu mengawali datang ke Jerman sebagai au pair, katanya untuk memperbaiki bahasanya. Kemudian dia melanjutkan FSJ atau BFD, jadi itu semacam
program untuk Freiwillige atau voluntary untuk merawat orang-orang di bidang rumah sakit ya, mungkin merawat orang tua ataupun merawat orang-orang yang sudah sakit. Nah, kemudian dia bisa masuk ke Ausbildung setelah itu. Nah, jadi di sini umur 30 atau 31, 32, it's not a problem. Yang penting kita bisa berbahasa Jerman dan kemudian kita memiliki experience seperti itu. Dan kalau ditanya apakah masih bisa bersaing, tentu saja. Jerman itu pada saat ini demografinya minus, makanya mereka banyak mendatangkan orang-orang asing. Sehingga Kak Winda ataupun para peserta yang lain nggak usah minder, nggak usah khawatir seperti itu. Nah, untuk contohnya di kota Hamburg ini sendiri, eh, apa ya, posisi Ausbildung yang trendy itu salah satunya adalah keperawatan. Dan keperawatan itu gajinya salah satu yang paling besar dari antara seluruh Ausbildung yang lain. Karena keperawatan pada saat ini sangat dibutuhkan di Jerman. Seperti itu, Kak Winda. Semoga menjawab ya. Oke. Tapi sorry ya Kak, kalau nggak salah itu Asbildum itu untuk pokoknya maksimal umur 30 ya kalau nggak salah saya lihat. Nah, maka dari itu saya khawatirnya ketika saya apply itu jadi, mohon maaf, jadi terbuang sia-sia. Karena dari umur saja sudah tidak masuk gitu. Khawatirnya kemarin saya mikirnya masih seperti itu. Apalagi dengan kebijakan yang baru, menurut saya pemerintahan Jerman itu lebih strict ya sekarang. Tapi ya ini keadaan di Indonesia ya Kak, mungkin di tahun 2025 ini. Untuk selanjutnya saya juga masih mencoba cari-cari lagi gitu Kak. Oke, iya, baik Kak. Mohon maaf, mungkin, tapi kami mungkin akan kembali lagi ke pertanyaan Kakak, tapi kami punya pertanyaan lagi nih dari peserta yang lain. Iya, iya baik Kak, makasih banyak semuanya. Insightful banget dan tadi beberapa catatan juga saya catat. Makasih ya Kak Kaleb dan Kak Syakir. Oke, baik. Untuk para peserta, ini Kak Kaleb dan juga Kak Syakir sudah menulis IG-nya di kolom chat, jadi nanti boleh ditulis aja ya. Boleh di chat aja mereka berdua ini. Nah, kemudian di sini kita ada pertanyaan dari Kak Zahra. Ya, Kak Zahra, silakan open mic-nya. Kalau saya ingin ingin aus rencananya ingin Ausbildung jurusan Mediengestalter. Aku punya beberapa pertanyaan. Caranya apply Ausbildung gimana ya, Kak? Terus apakah setelah Ausbildung itu harus studien kolek dulu? Oke, baik. Itu saja pertanyaan Kak Zahra, atau masih ada yang lain? Baik, sepertinya itu saja ya pertanyaan. Silakan. Oke, apakah tadi pertanyaannya kayak gimana cara daftarnya ya? Pengen Gimana daftar cara daftarnya sama dan sama harus student college. ya sama apakah nanti setelah itu harus student college? Nah, kayak tadi aku bilang, aku jawab yang terakhir dulu deh. Kalau mau lanjut kuliah lagi, ya harus student college. Atau kayak tadi Mas Syakir bilang, belum bisa konfirmasi kalau itu benar ya kayak kayak setelah Ausbildung kamu kreditnya dihitung, diakuin gitu ya. Terus kamu bisa lanjut berapa tahun lagi untuk dapat bachelor kayak gitu. Tapi yang bisa aku bilang itu ya kamu kalau mau kuliah harus student college dulu, ya belajar setahun kayak gitu. Habis itu ya udah kamu bisa kuliah, bisa lamar kuliah. Nah, untuk cara daftar Ausbildungnya gimana ya? Kayak tadi Mas Syakir udah jelasin, ada link-linknya kalau mau mandiri. Kalau mau pakai agen sih aku sangat menyarankan cari agen yang benar-benar bisa kita trust ya, karena agen-agen banyak yang agen itu membantu, iya. Cuman banyak yang juga yang kayak yang omongannya nggak sesuai sama yang dilakuin. Jadi kalau mau mandiri juga info-infonya mungkin bisa dicari sama teman-teman yang udah ada di sini, terus kayak bisa dibantu gimana cara ngelamarnya kayak yang paling umum aja kayak ngelamar kerja butuh motivation letter, butuh CV kamu gimana, butuh nanti nilai akhir kamu itu gimana, pendidikan terakhir, sama ya sama yang lain kayak gitu. Itu aja yang paling penting. Kamu email atau kamu nanti daftar online nggak masalah. Paling nanti kalau misalnya kamu daftar online ya mereka ajak meeting, habis itu ya itu bisa ditanyain banyak di situ kayak gitu.
Makanya sebelum sebelum interview usahain bahasanya juga udah bisa dimengerti gitu. Itu sih dari aku. Kalau dari Mas Syakir ada tambahan? Ya, kurang lebih sama ya sama Mas Kaleb ya. Jadi untuk Ausbildung tentu nggak pakai student college, itu untuk ke uni, untuk universitas, mau untuk studium, bachelor. Untuk Ausbildung tinggal ngelamar, kayak ngelamar kerja biasa kayak di Indo. Kayak gitu. Oke, Ya cukup. cukup ya. Baik, semoga menjawab ya Kak Zahra ya. Mm-mm. Nah, kembali kita ke Kak Muhammad Diaprama. Tadi ada satu pertanyaan yang ketinggalan ya Kak. Mohon open mic-nya. Oh, ya terima kasih Kak. Eh, ada pertanyaan yang ketinggalan tadi untuk eh, Kak Kalebnya. Di situ tadi ada yang menarik sih saya lihat waktu pemaparannya. Nah, awalnya itu kan Kak Kaleb itu eh, Ausbildung menggunakan agen di bidang di bidang perhotelan. Tapi hanya 1 tahun switch ke teknik mesin produksi. Nah, yang saya dengar, yang saya tahu ini, yang saya tahu kan Ausbildung itu ada sampai tahun ketiga. Apakah ya, bagaimana kok bisa 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 switch ke bidang lain? Sedangkan kan Ausbildungnya belum selesai sampai 3 tahun. Apakah di waktu kontrak itu bukan kontrak, waktu tanda tangan kontrak itu tidak selama 3 tahun atau dia per tahun kontraknya gitu, makanya bisa bisa switch ke bidang lain gitu. Oke, terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya Mas Ajis. Ya, siap. Pertanyaan bagus sih. Enggak, kontraknya itu emang 3 tahun. Jadi kayak kita kerja, misalnya kamu kerja di perusahaan apa gitu ya, kontraknya 3 tahun. Ya, tapi kan di kontrak 3 tahun itu kamu juga bisa ngajuin resign. Kamu mau resign, alasannya apa, bla 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 bla, kayak gitu. Nah, mungkin aku bisa jelasin sedikit ya, mungkin 1 menit. Em, jadi pas nanti kamu diterima Ausbildung itu pasti nanti bakal ada apa ya, waktu untuk uji coba sekitar 4 bulan. 4 bulan itu waktu untuk uji coba kamu oke nggak di Ausbildung itu, kamu bisa nggak di Ausbildung itu. Kalau nggak bisa, itu bisa dari sepihak untuk keluarin. Misalnya dari perusahaannya bilang kamu nggak cocok nih, perusahaannya sepihak untuk ngeluarin kamu, bisa. Atau kamu bilang, aduh aku nggak cocok sih di bidang ini, ya udah kamu keluar sendiri aja, sepihak gitu. Tapi setelah 4 bulan, setelah 4 bulan, kayak contohnya udah setahun kayak aku harus bikin surat tertulis kayak aku mau resign dari perusahaan ini, bla 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 bla, karena ada beberapa hal yang harus aku lakuin, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi itu bisa dilakuin kok. Untuk sama agen itu nggak masalah harusnya. Jadi kayak agen itu cuma ngurusin di Indo sampai kamu nyampe ke Jerman. Hari pertama nyampe ke Jerman, mereka itu udah bukan bukan agen kamu lagi sebenarnya, kayak gitu. Terus ya udah aku ngelamar-ngelamar sendiri ya pakai mandiri kayak gitu kan. Jadi kayak gitu sih Mas. Apakah ada itunya Kak, penaltinya kalau karena kan kita mengajukan resign kayak kita memutus kontraknya sepihak gitu kan. Oke. Oh, Mohon kalau maaf, Kak Khalid, mungkin kita batasi untuk pertanyaan oh Mbak Diaprama, oke, tapi mungkin boleh dijawab apakah ada penalti atau tidak ini. aku jawab dikit ya. Ya, Nggak ada penaltinya harusnya ya, nggak ada penaltinya, dan kamu bisa itu nggak ada sama sekali, nggak ada sih, nggak pernah kedengaran ada penalti. oke baik. Semoga menjawab. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Kak Yohana. Mohon maaf Kak Yohana kalau menunggu terlalu lama. Ya, halo. Halo, Ya, kedengaran nggak, Kak? benar. Ya, izin saya mau bertanya. Nah, saya kan sekarang lagi proses belajar B1 dan persiapan ujian. Tapi saya sedang overthinking gimana untuk ngadepin 4 modul ini. Kira-kira bisa dikasih trik and trick nggak? Maksudnya trick and tips supaya bisa ini apa namanya lulus di 4 modul. Terima kasih. Oh, lulus 4 modul ujian B1, sertifikasi bahasa Jerman. Begitu. Mari, Kak. Oke, langsung ya. Em, Tipsnya ya belajar. Menurut aku sih ya paling penting kamu lihat dulu. Kamu bisa simulasi. Kalau dulu tuh aku punya beberapa modul-modul ya. Jadi
aku coba dulu satu modul full yang kayak ada yang expression, ada yang Schreiben dan lain-lain. Itu kerjaan dulu beres, benarnya berapa, salahnya berapa, apa yang harus diimprove. Kalau untuk tertulis, untuk nulis surat itu harus dilatih-latih terus setiap hari. Nah, kalau kamu masih punya banyak waktu, coba setiap hari itu lakuin terus, kayak jangan sampai bosen. Sama coba cari-cari modul yang dari ya sebanyak-banyaknya kayak gitu. Untuk hal yang kayak belajarnya kapan dan teknis-teknis gitu, itu tergantung sama diri masing-masing lagi. Gimana cara kamu ngaturnya, gimana caranya supaya kamu bisa lebih paham. Kayak contohnya aku bisa paham cepet dengan ngelihat video, mungkin ada orang yang lebih paham cepet kalau ngelihat tulisan, pendengaran, beda-beda kan. Jadi kayak itu tergantung sama kamu lagi mau gimana gitu. Itu sih, Mas. Baik. Kak Syakir, ada sedikit yang mau ditambahkan? Eh, Mungkin untuk ini aja ya, tips untuk Schreiben ya, kalau dari aku ya. Untuk Schreiben mungkin kalau mau lulus, eh, saran tips ya, tips aja ya. Mungkin ini tipsnya bisa jelek, bisa kayak bagus gitu. Pakai gramatik yang emang-emang bener, tahu aja, jangan pakai yang aneh-aneh lah gitu. Cuman kalau bisa ya pakai sebagusnya. Cuman untuk lulus jangan pakai yang aneh-aneh yang bikin malah salah di gramatiknya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Khaled dan Kak Syakir. Kalau sedikit tambahan dari saya, mungkin bisa eh, berlatih berbicara ataupun writing dengan menggunakan ChatGPT karena itu sangat membantu. Karena mereka akan membantu di mana letak kesalahan kamu, gimana cara membuat sesuatu lebih better, dan lain sebagainya. Kan sekarang kita bisa juga tuh ngobrol dengan ChatGPT ya, via voice gitu kan. Oke, ini di kolom pertanyaan ada dua pertanyaan nih. Saya rasa ini dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan terakhir. Nah, dua pertanyaan terakhir ini adalah dari Kak Syifa maupun Kak Azahra Syakila. Pertanyaan dari Kak Syifa, em, apakah di Jerman ada Ausbildung buat profesi pendidikan usia dini? Pendidikan buat anak kecil, guru TK, guru PAUD, guru playgroup. Ada sih setahu aku itu namanya Erzieherin. Nanti aku coba cari lagi infonya. Kayaknya ada nama jurusan itu Erzieherin pendidik kayak gitu ya. Jadi dia pendidik untuk anak-anak. Em, aku nggak tahu itu konkret untuk anak-anak atau juga bisa untuk orang dewasa. Karena biasanya kan ada orang dewasa yang benar-benar berkebutuhan khusus. Kalian harus ya gitu loh mendidik apa ya menemani mereka itu untuk jadi perawat dan lain-lain. Tapi kalau untuk pendidikan usia dini kayaknya sih jurusannya Erzieherin. Nanti aku coba cari lagi infonya, kamu juga bisa cari gitu. Baik, iya. Nah, betul banget, jurusan Edsir itu ada banyak ya. Jadi ada banyak orang Indonesia kok yang bekerja sebagai Edsir atau guru PAUD ini, guru guru anak kecil, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Azahra Syakila. Izin bertanya Kak, kalau nggak pakai agen, apakah mengajukan visanya lebih sulit? Seperti itu. Jadi kalau mandiri, apakah visanya lebih sulit untuk tembus? Nah ini gimana nih menurut pengalaman Kak Syakir dan Kak Brave, Kak Kaleb secara singkat? Oke, aku punya teman juga yang mandiri dari Indo. Em, Mandiri gitu loh. Yang paling penting itu sebenarnya nggak lebih sulit. Maksudnya nggak mereka juga yang agen-agen ini nggak punya orang sendiri, orang dalam gitu loh. Nggak punya juga. Mereka itu cuman gunanya untuk mempersiapkan itu dan biar apa ya biar kamu nggak ribet. Nah, tapi kalau misalnya kamu sendiri, berarti kamu harus ngurus semuanya. Kayak contohnya dokumen-dokumen yang harus dikirim dari Jerman, asuransi kamu harus ngurus sendiri dan lain-lain dan hal-hal yang semua itu kamu harus prepare sendiri kayak gitu. Tapi kalau pakai agen itu plusnya ya kamu nggak ribet gitu. Tapi kalau lebih baik sih menurut aku kalau mandiri ya bagus mandiri kamu bisa juga nanti kayak belajar dari situ karena di sini kamu juga mandiri. Di sini kamu harus semuanya mandiri, kamu bisa ngerti prosesnya gimana. Itu sih singkat dari aku. Baik, Kak Syakir gimana ada tambahan? Ya, kalau dari aku juga ya sama ya sama Mas Kaleb. Jadi untuk mandiri sama agen itu bedanya sebenarnya lebih, kalau agen kan karena kita membayar ya, kayak misal agen pekerjaan lah di Jerman, kita bayar, ada juga kan di Jerman, di Indonesia. Kita pengen nyari kerja, tapi karena saingannya banyak, kita pakai agen, agen bisa ngasih kita pekerjaan, tapi ada potongan gaji. Kalau di Indo kan kayak gitu kan.
biasanya. Kita dipotong gaji selama 2 tahun, tapi kita dapat pekerjaan itu. Nah, kalau agen di Jerman nggak kayak gitu. Dia cuman kita bayar di awal, kita bisa dipastikan dapat apa namanya Ausbildung. Itu enaknya agen di situ. Tapi untuk pengurusan bisa dapat visa atau enggak, itu sama aja. Mandiri atau pakai agen itu sama aja. Itu tergantung di kedutaannya, tergantung kelengkapan dokumen kita. Nah, kalau pakai agen enaknya ada yang ngingetin kita. Dokumennya udah semuanya enggak, udah lengkap enggak? Itu enaknya pakai agen. Kalau mandiri pasti kita yang mengingatkan diri kita sendiri. Kayak gitu. Oke, baik. Mungkin gitu dari aku. Terima kasih banyak. Ini Kak Khaled maupun Kak Syakir. Ini ada satu pertanyaan tambahan, boleh ya? Mungkin dari, ini masih related to application gitu. Nah, tapi Ya. sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya sebagai MC ingin memberitahu kalau kita punya channel yang namanya @AXC Germany. Jadi nanti di YouTube akan kami upload video ini. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Syakir maupun Kak Kaleb. Bisa nggak tolong dijelaskan bagaimana mengurus apostil atau legalisir ijazah dari Indonesia? Mohon dijawab. Nah, kayak tadi aku bilang, aku kan awalnya pakai agen ya dulu. Jadi aku semua diurusin. Aku cuman ngasih dokumen-dokumen yang kayak yang harus ditranslate, yang harus dilegalisir, aku legalisir di sekolah. Terus dokumen-dokumen yang harus ditranslate itu aku kirim ke agensinya. Jujur aku kurang tahu kontak-kontaknya, tapi nanti Mas Mas Ruri bisa bisa chat aku coba tanyain teman aku yang dia mandiri dan dia semua ngurusnya mandiri dari mulai terjemahannya dan lain-lain. Hal-hal dokumen-dokumen itu nanti aku bisa tanyain ke dia atau nanti aku bisa kasih kontaknya biar kamu bisa chat langsung sama dia. Kayak gitu. Baik, jadi terima kasih banyak. Kak Syakir mungkin ada pengalaman untuk mengurus apostil atau legalisir? Nah, kebetulan aku dulu juga pakai agen, tapi untuk pengurusan dokumen-dokumen dulu aku mandiri karena awalnya aku pengen nyoba mandiri dulu lah selama 3 bulan, pengen coba usaha dulu, ternyata nggak membuahkan hasil karena waktu itu mepet banget lah intinya. Nah, terus untuk tadi kan legalisir sama translate ijazah kayak gitu itu ya. Itu sebenarnya dari kedutaan Jerman di Indonesia itu udah ada kontak-kontaknya. Jadi penerjemah tersumpah harus ke tersumpahnya ini yang udah diakuin sama kedutaan Jerman. Nggak boleh asal terjemah di orang-orang itulah kayak gitu. Nah kalau nanti udah di Jerman dan butuh apa namanya anerkennung gitu, penyetaraan ijazah itu ada juga webnya di Jerman anerkennung gitulah. Ketik di Google nanti keluar untuk websitenya. Kalau mau menganerkennung ijazah ya, apa penyetaraan ijazah lah. Misalnya udah punya S1 mau disetarain ini diakuin nggak di Jerman ijazah S1-nya itu harus disetarain dulu di Jerman biar nanti bisa dipakai mungkin ketika ngelamar kerja setelah Ausbildung kayak gitu-gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kaleb maupun Kak Syakir. Jawabannya sangat-sangat informatif sekali ya. Jadi intinya ijazahnya harus diterjemahkan melalui penerjemah tersumpah dan tidak boleh melalui Google Translate contohnya ya. Dan harus disetarakan melalui proses yang namanya Anerkennung. Tulisannya bisa teman-teman lihat melalui kolom chat. Oke, nah sekarang kita sudah berada di fase akhir. Terima kasih banyak kesediaan dan partisipasinya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman bisa membutuhkan informasi atau ingin tanya jawab, teman-teman bisa menanyakan narasumber kita melalui IG yang sudah ditulis di kolom chat, yaitu @kalebbrv dan @syakirmuhammad_. Tapi tentu saja setelah mereka memiliki waktu ya, karena mereka nggak bisa available 24 jam, seperti itu. Nah, baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dari PPI Jerman, PPI Hamburg maupun AFC, dan selamat siang untuk yang di Jerman, dan selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you guys. Thank you Bye. banget. Terima kasih Bye. guys, Kak Syakir dan Kak Terima kasih Kaleb. semuanya. Sehat-sehat Thank di you. sana. Bye.